kan menyembah Yesus Raja selamanya. Engkau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Haleluya, katakan selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, katakan masa depanku terjaga di tangan-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Apapun musimku, Haleluya. Tuhan Yesus, haleluya ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau Tuhan kami Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu ya Tuhan Yesus. Ya haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, haleluya. Menyembah Yesus Haleluya, Tuhan Yesus. Raja segalanya. Haleluya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Raja Kau angkatlah setiap masalah-masalah kami ya Tuhan Yesus. Kau yang Haleluya Tuhan Yesus, kami merindukan wajah-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, Kau jamahlah setiap kami pada pagi ini Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, Kau angkatlah segala permasalahan kami Tuhan Yesus. Kami mau memandang salib-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau yang layak disembah Tuhan. Sebab Engkau yang Raja kami Tuhan Yesus. Engkau Raja yang berdaulat Tuhan Yesus. Engkau berkuasa di bumi dan di surga ya Tuhan. Haleluya ya Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kau ampunilah setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan Tuhan Yesus. Dosa yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Setiap perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kami yang tidak menyenangkan hati Engkau ya Tuhan Yesus. Setiap perbuatan-perbuatan yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Kami mengaku segala dosa-dosa yang telah kami lakukan itu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau meninggikan Kau Tuhan. Kau berkatilah kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Yesus Raja selamanya. Bertakhtalah di hati kami Tuhan Yesus. Haleluya ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas lawatan-Mu Tuhan Yesus, atas jamahan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh indah. Sungguh indah.
perbuatan-Mu Tuhan di atas kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Ya, haleluya, 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 haleluya. Teruskan berdoa jemaat. Haleluya. Tuhan masih merindukan untuk mendengar doa-doa jemaat. Haleluya Tuhan Yesus. Teruskan berdoa, teruskan memanggil Dia. Haleluya, haleluya. Teruskan berseru pada Dia Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan merindukan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau jamahlah kami Tuhan Yesus. Raja segalanya, Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berkuasa, surga bumi Kau berkuasa di surga dan bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berkuasa, surga bumi Haleluya, haleluya, kan haleluya, menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berkuasa, surga bumi ya Tuhan kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. menyembah Dia. Engkau yang Haleluya, berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berkuasa, surga bumi Tuhan kan Yesus. Kau ada di sini menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan Yesus Raja atas rahmat Tuhan segalanya. untuk kami Engkau pada yang pagi ini. berkuasa, Haleluya. surga Haleluya Jesus. bumi Oh yeah. kan menyembah Haleluya. Yesus Haleluya, Tuhan Yesus. Raja segalanya. Kami
berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi Ya Tuhan Yesus. kan menyembah Haleluya. Yesus Haleluya, Raja haleluya, Jesus. segalanya. Terima kasih Bapa atas selawatan Tuhan bagi setiap kami. Baik yang kami ada di sini pada pagi ini maupun dimanapun kami berada pada pagi ini, Tuhan siasa ada di sisi kami. Tuhan siasa ada bersama dengan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Walaupun kami dalam kelompok yang kecil Tuhan, tapi Tuhan tetap berada bersama dengan kami. Tuhan mendengar setiap doa-doa kami. Tuhan mengamati setiap kehidupan kami. Baik kami orang yang melakukan pelanggaran maupun kami orang yang berdosa sekalipun, Tuhan tetap mengampuni kami. Tuhan tetap menyayangi diri kami. Haleluya, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tidak berbelah bagi, atas kasih-Mu yang berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Bagi setiap kami yang mengamati Engkau setiap hari dalam hidup, Tuhan telah hadir dalam kehidupan kami. Tuhan membuka ruang minda kami. Tuhan mengamati setiap perjalanan kehidupan kami, baik suka duka, Tuhan tetap bersama dengan kami. Kami merasa damai-Mu ada bersama dengan kami. Berkat-Mu mengalir Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebenarnya kami tidak layak, tapi Tuhan telah melayakkan setiap kami. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus, karena Tuhan memenuhi kami dengan setiap kerinduan kami, dengan setiap apa yang kami lakukan, semuanya berhasil Tuhan Yesus. Haleluya, kami sangat bersyukur. Walaupun sedikit sebanyak, kami tetap bersyukur kepada Tuhan yang siasa memberi, yang siasa mencurahkan berkat-berkat dalam setiap kehidupan kami, baik secara rohani maupun jasmani. Kau yang terbaik Yesus, teramat baik bagi setiap kami. Siapalah diri kami di mata-Mu Tuhan Yesus. Kau telah menebus setiap kami pada setiap perhambaan yang ditimpa kepada Engkau Bapa, atas kesilapan dan kelemahan diri kami ini. Tapi kesadaran itu sudah nyata dalam kami. Kami ingin berserah penuh kehidupan kami kepada Engkau Tuhan Yesus, agar Tuhan akan mengambil alih setiap perjalanan kehidupan kami. Kami mengaku Bapa, kami ada kelemahan, kami ada kekurangan, tapi kami percaya iman kami atas Kau Bapa yang telah melakukan banyak mujizat-mujizat dalam setiap kehidupan kami, yang tidak kami duga, yang tidak kami sangka-sangkakan terjadi dalam kehidupan kami. Baik apapun Tuhan, kesembuhan, pemulihan, haleluya, berkat-berkat-Mu yang lain-lainnya kami nikmati bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, mari dengan sepenuh hati kita katakan amin kepada Tuhan. Amin, amin, haleluya, haleluya Yesus. Tuhan itu baik selalunya. Tuhan itu baik, saudara.
Saya sangat bersyukur dalam minggu ini. Sebab saya daripada hari Senin sampai hari ini saya dipanggil. Itu satu berkat Tuhan. Ya, untuk setiap kita. Sebab berkat Tuhan itu sentiasa Dia ingin alirkan dalam kehidupan kita. Apapun saudara. Haleluya. Dan saya percaya semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Amin, haleluya. Pada pagi ini, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, saya ingin ada satu topik yang ingin saya sampaikan. Mengalami hidup yang diberkati Tuhan. Mengalami hidup yang diberkati Tuhan. Ya, kita buka dalam Hagai. Jarang-jarang kita buka Hagai ini. Hagai 1. Mulai daripada ayat yang kedua sampai yang ke-6. Hagai 1 mulai daripada ayat 2 hingga ayat ke-6. Ada amin? Haleluya. Mari kita sama membaca saudara. Hagai 1 mulai daripada ayat 2 sampai ke-6 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi bawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Mari kita berdoa. Ini satu ungkapan yang harus kita dalami. Harus kita perhatikan. Apakah maksud perkataan Nabi Hagai ini untuk kita renungan pada pagi ini. Tuhan Bapa kami yang mulia, kami sangat bersyukur. Sudah beberapa minggu ini, Tuhan mengajak kami tentang apa itu berkat. Yang harus kami ketahui, yang harus kami dalami setiap hari dalam kehidupan kami. Buka segala pintu hati rohani kami, berbicara kami, sesuai kehendak dan rencanamu. Tuhan, Kaulah kekuatan, Kaulah kemenangan, Kaulah kebangkitan bagi setiap kami. Bapa, ampuni. Seandainya ada kekurangan dalam hidup kami ini, dalam kami mengarungi setiap liku-liku hidup ini, ada kalanya kami di atas dan ada kalanya kami di bawah Tuhan. Semua itu adalah rencana Tuhan dan kami percaya supaya kami akan sentiasa memperhatikan apakah pandangan Tuhan bagi kami daripada pandangan kami sendiri. Kami sangat bersyukur atas firman ini, agar Tuhan akan membuka setiap hati rohani kami, bicara kepada kami. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Apa itu berkat? What is a blessing? Ya, dalam warna putih. Ya, blessing is a berkat, berkat is blessing. Berkat maksud apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Apapun, kesembuhan, berkat-berkat material, kehidupan kita, kebahagiaan kita, perjalanan kehidupan kita, bagaimana. Sebab itu hari ini Tuhan mengatakan,
mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dan sepanjang kehidupan kita, adakah kita mengalami berkat-berkat Tuhan? Ini satu pertanyaan untuk diri kita. Kalau kita tidak mengalami berkat-berkat Tuhan, kenapa? Mesti ada sebab firman Tuhan mengatakan sebab kantong kita berlubang dan harus ditampal. Jadi saya ingin mendalami ini secara lebih dalam lagi supaya kita akan mengamati apakah rencana Tuhan dan maksud Tuhan untuk kita pada pagi ini. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan pada pagi ini, rencanalah untuk keberhasilan atau kesuksesan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan bukanlah berdasarkan kemampuan kita. Karena sebagai manusia, kita terbatas. Kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Kekuatan dan kepintaran kita pun terbatas, saudara. Oleh karena keterbatasan waktu, ruang yang Tuhan berikan kita tidak penuhi. Sebab itu kita mengalami bagai perkara dalam kehidupan. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, kehidupan kita masih ada ruang untuk iblis masuk. Ruang untuk kita memanipulasikan kebenaran Tuhan Yesus. Sebab kita dikelilingi oleh berbagai manusia, perangai, perbuatan dan ragam yang tidak dapat kita jauhkan. Sebab kita masih dalam bumi kita. Ya. Dan waktu, Tuhan beri kita waktu 24 jam satu hari. Bagaimana kita mengelolakan waktu itu? Ya. Kadang-kadang kita seperti saya nyatakan banyak kesibukan kita dengan tugas kita, dengan apapun kita lakukan setiap hari. Tapi ada di kalanya kita beri waktu untuk Tuhan. Dan adanya kita kadang-kadang kita beri waktu. Kadang-kadang kita langsung tidak ada waktu dengan Tuhan Yesus. Jadi masa itulah ujian-ujian ini datang dalam setiap kehidupan kita. Rencana Tuhan untuk keberhasilan atau kesuksesan kita dibangunkan di atas dasar ketidakterbatasan kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Sebab Tuhan tidak ada batas untuk dia mengurniakan kasih dan kuasa dia dalam kehidupan kita. Itu terpulang bagaimana kita mengamati Tuhan. Kalau kita tahu kasih Tuhan itu tidak ada batasnya, kenapa kita tidak mau sentiasa mendekatkan diri dengan Tuhan? Kita tahu kuasa Tuhan itu ingin dicurahkan dalam kita sebagai anak Dia. Sebab tanpa kuasa Tuhan, kita tidak boleh buat apa-apa, saudara. Dulu kita pernah mengalami banyak perkara. Sebab kuasa Tuhan tidak ada dalam diri kita. Apa kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita, saudara? Doa kita. Firman Tuhan itu. Itulah kekuatan yang harus ada dalam diri kita. Jika kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan Yesus, maka kita pasti akan mengalami penyertaan Tuhan. Itu sudah pasti. Kita tidak mengalami penyertaan Tuhan sebab kita tidak intim dengan Dia. Sebab kita sentiasa menjauhkan diri daripada persekutuan kita dengan Tuhan dimanapun berada. Cuma hari Minggu saja kita intim dengan Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh. Tapi hari lainnya sebab oleh persekitaran kita. Jiran kita. Waktu kita berdoa, kakak-kakak macam-macam bising ini. Jadi kita tidak dapat berfokus. Jadi waktu yang sesuai, waktu orang sudah tidur. Sebab itu kita dinasihatkan supaya tidur awal. Supaya kita boleh bangun waktu Tuhan mengejutkan kita. Ya. Inilah satu kadang kita, kenapa sih tidak boleh tidur waktu jam 1, jam 2? Tuhan ada rencana untuk kita nyatakan kepada Dia sebenarnya, saudara. Sebab ini saya alami sendiri. Bila saya merenungkan itu, kemana, oh inilah kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Dan mulai daripada situ saya mengamati Tuhan, dan saya mulai meyakinkan diri, dan
saya melihat perubahan hari demi hari dalam kehidupan. Dan segala ujian dan godaan itu makin jauh daripada kehidupan. Itu yang sangat nyata dalam kita yang ingin yang sesa intim dengan Tuhan Yesus. Tuhanlah yang membuat kita sukses dan berhasil. Tidak ada lain, saudara. Semua yang apa dalam kehidupan kita, semuanya daripada Tuhan. Ya, haleluya. Dan karena jika kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya, maka keterbatasan kita akan dilenyapkan oleh kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Dia akan lenyapkan segala apa keterbatasan yang seharusnya Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tiada siapa pun boleh menghalang berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, saudara. Ya, kita terbatas, namun kasih dan kuasa Kristus membuat kita tidak terbatas. Sebab itu kita nikmatinya hari ini bagi orang yang benar-benar intim dengan Tuhan Yesus. Bagi kita tidak intim dengan Tuhan, sebab itu hidup kita macam diombang-ambingkan. Sebab itu kita tidak merasakan kebahagiaan yang nyata, kedamaian tidak kita rasakan. Ya, ini yang harus kita paramati, saudara. Dan apa itu berkat? Kenapa berkat Tuhan tidak mengalir dalam kehidupan kita? Dan bagaimana kita mengerti konsep Tuhan itu memberkati kita? Dan ini satu pertanyaan yang harus kita pahami. Dan juga perkataan berkat itu harus menjadi sentral, utama di dalam kita mengerti karya keselamatan dan bagaimana Tuhan memulihkan dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Tapi saya percaya, kita sudah ada penyertaan Tuhan. Sebab itu kita mengalami kedamaian, sebab itu mengalami sukacita dalam hidup. Walaupun kita sering didatangi oleh berbagai pergumulan dalam hidup, itu sudah semestinya. Sebab itu akan membuat kita akan berhasil, membuat kita akan sukses. Ya, dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat akibat dari kejatuhan itu tidak merubah pekerja Adam sebelumnya. Adam tetap harus bekerja seperti waktu berada di Taman Eden. Hawa tetap harus melahirkan anak dan sebagainya. Namun akibat dari kejatuhan kita melihat segala usaha dan kerja menjadi susah payah dan berat yang luar biasa. Kenapa Adam dan Hawa mudah digoda oleh iblis? Kenapa? Ini satu wahyu Tuhan untuk saya. Dalam firman Tuhan tidak dinyatakan. Kenapa Adam dan Hawa yang pertama sekali diciptakan Tuhan, telah disediakan Tuhan Taman Eden, surga yang nyata itu, mereka boleh digoda. Mereka boleh jatuh. Kenapa, saudara? Kenapa? Sebab Adam dan Hawa, mereka belum mengerti apa itu doa. Mereka belum dilengkapkan dengan Roh Kudus. Ini memang apabila mereka sudah jatuh dalam ujian mereka, Tuhan mengatakan dalam taman ini semua kamu boleh makan, tapi hanya satu yang tidak boleh makan. Dan mulailah iblis untuk menguji si Hawa. Sebab dia tahu perempuan yang lebih lemah daripada yang lelaki. Betul kah? Buy one free one, siapa yang dulu pergi? Wanita kan? Laki lambat sikit. Ya, nak pergi ke supermarket ke semana, dia berkata, sana ada murah lah barang lah. Siapa dulu tu dah? Perempuan yang mau pergi. Ya, sama dengan kisah si Hawa dan Adam ini. Dan lepas mereka sudah jatuh dalam dosa, apa yang dikatakan Tuhan? Kalau kita melihat dalam Kejadian 3 ayat 19. Apa dia katakan? Sama dengan kita pada hari ini, saudara. Haleluya. Dia kata,
Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Tuhan telah sediakan segala-galanya. Tak payah mereka bekerja. Di taman itu semua ada. Ya. Tapi oleh karena mereka melawan perintah Tuhan. Karena mereka digoda oleh iblis, mereka jatuh. Dan mulai daripada situ Tuhan sudah mengajar untuk tentang doa, mengajar tentang hidup yang kudus, dan mengajar tentang segala-galanya. Sampai dia daripada tutur dan sebagainya. Sebab Tuhan ingin melihat setiap ciptaan. Ada yang katakan, menyesal saya menciptakan manusia. Tapi Tuhan sudah menciptakan. Jadi apakah jalan Tuhan? Sebab kalau kita melihat dalam Roma 6:3, upah dosa adalah maut. Ya, jadi dia tidak mau umat yang diciptakan dia mati kekal. Tapi dia ingin diciptakan dia akan kembali kepada dia suatu saat mereka akan dipanggil oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Itu juga di dalam Kejadian 1 ayat 28. Itu setelah Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, yang pertama-tama Tuhan berkata kepada mereka adalah Tuhan akan memberkati mereka. Allah memberkati mereka dengan cara yang bagaimana? Dengan cara memberikan taman Eden untuk mereka tinggal. Dan semua buah yang ada di taman itu boleh mereka nikmati. Allah meminta mereka mengelola taman ini dengan baik. Allah memberkati mereka dengan kehidupan seksualiti yang indah dan baik. Mereka boleh beranak cucu dan Allah memberkati mereka dengan keluarga yang indah dan baik. Itulah semua berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka sudah engkar, mereka sudah melawan perintah Tuhan. Begitu juga dengan kita pada hari ini. Kalau kita tidak teguh dalam Tuhan, kalau kita tidak mengamati Tuhan, kalau kita tidak kuat dalam doa kita, kita mudah digoda, kita mudah jatuh. Seperti awal juga, saudara. Kita harus berhati-hati dengan dunia pada hari ini. Tiap hari berbagai perkara yang telah ditawarkan dunia, supaya kita akan jatuh, supaya kita tidak akan mengikut Tuhan sampai ke kekekalan. Amen. Jadi kita harus berhati-hati dengan dunia pada hari ini. Sebab itu saya mengajak kita ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Ada waktu renungkan firman Tuhan. Ada waktu sungguh-sungguhnya kita menikmati Tuhan dalam hidup. Sebab Tuhan hanya ingin mendengar suara kita. Hanya Tuhan ingin mendengar seruan rintihan kita dalam hidup. Dan pada minggu ini saya sangat diberkati. Sebab setiap apa yang dipanggil oleh jemaat kita dimanapun, bila kita melakukan dengan sungguhan, mujizat itu nyata, saudara. Ya, sebab inilah satu bila kita melihat penyertaan Tuhan bersama dengan kita. Wah, sampai kita menangis terharu kita. Sebab Tuhan tidak mengabaikan kita. Sebab Tuhan sentiasa menyertai kita. Sebab kuasa Dia nyata dalam kehidupan kita hingga kita dapat menyembuhkan orang, memulihkan orang, saudara. Ya, mereka akan tahu menilai tentang hidup. Bagaimana mereka seharusnya hidup, saudara. Haleluya. Dan saya percaya berkat itu tidak menjadi hilang begitu saja. Di awal pemulaan pelayanannya, Tuhan kita Yesus Kristus mengawali khotbahnya di bukit dengan rangkaian berkat demi berkat. Mari kita melihat dalam Matius 5. Ini yang dinyatakan Tuhan. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah. Matius 5 ayat 3-12 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiayai nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini yang telah dinyatakan Tuhan dari awal lagi, saudara. Tapi manusia tidak. Mereka dengan kekerasan, hati mereka tidak mau diubah. Mereka masih menyimpan kepahitan dalam hidup yang tidak seharusnya ada dalam diri kita ini. Ya, sebab itu Tuhan ingin kita seperti apa dia kata. Itulah mana shalom. Ketika damai sejahtera Tuhan menaungi di dalam reputasi kita yang benar dengan Tuhan, menghasilkan relasi kita yang sebenar dengan alam semesta yang Ia ciptakan bagi kita untuk kita pakai dan kita gunakan, dan menjadikan shalom yang indah juga dalam tindak kita dengan sesama kita. Sebab Tuhan telah mengatur daripada awal dulu apa yang harus ada dalam kehidupan kita. Ya, berbahagialah. Inilah satu kepastian kalau kita intim dengan Tuhan, kalau kita mengamati. Namun kita perlu melihat dari segi negatifnya. Seperti yang diangkatkan oleh Nabi Hagai. Itu Nabi Hagai menegur bangsa Israel dengan kata-kata yang begitu keras. Di dalam ayat yang ke-6 tadi. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak panas. Dan orang-orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Apakah maksud ini dalam kehidupan kita? Sebab Hagai dia melihat bangsa-bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan. Walaupun berulang-ulang kali Tuhan menyatakan pada bangsa-bangsa ini, masih mereka berkeras, masih mereka tidak mengamati Tuhan. Mengapa bangsa Israel kehilangan berkat? Mereka berjuang dengan susah payah, mengerjakan dengan segiat-giatnya, mencari dengan sebanyak-banyaknya, namun mereka tidak mendapat kepenuhan dan kelimpahan. Kenapa? Bukankah hal yang sama mungkin kita alami dan saya alami dalam hidup kita ini? Hagai membukakan kepada kita satu fakta, ada lubang kebocoran yang harus kita tampal supaya kita tidak kehilangan konsep-konsep berkat dan mengerti bahwa berkat Tuhan itu sesungguhnya berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Dia tidak mau ciptaan dia miskin. Dia tidak mau kehidupan ciptaan dia susah, sedih. Tapi yang menyedihkan diri kita sendiri. Sebab kita tidak mengamati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan hari Minggu saja, saudara. Setiap hari kita harus menyatakan kepada Tuhan, intim dengan Tuhan dimanapun, sibuk macam manapun, hati kita tetap bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kadang bila sedikit kita bersyukur, bila banyak baru tak bersyukur. Jangan. Sedikit sebanyak itu semua, baik pekerjaan apapun, kerja sampah, kerja
kita kepada keinginan-keinginan dunia. Yang harus kita tutup dengan doa. Yang harus ditutup kita dengan firman Tuhan. Amati dengan sepenuhnya, saudara. Betapa menyakitkan ketika kita sudah bersusah payah mengumpulkan dan terus mengumpulkan, tetapi hasilnya tidak pernah cukup. Sampai kita menjadari ada kebocoran demi kebocoran di dalam kehidupan kita. Yang harus kita tutup, saudara. Jangan biarkan lubang itu terus ada dalam kehidupan. Jangankan biar ruang hati kita masih ada untuk Tuhan Yesus. Memang ada, tapi jangan banyak. Kita tidak dapat dinafikan sebab kita masih dalam dunia. Ya, tapi belajar untuk berusaha untuk melepaskan itu, menjauhkan dan meninggalkan itu dalam kehidupan kita. Ya, setiap kita berbeda karunia yang telah dikaruniakan Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita rindu berdoa, kadang-kadang kita tidak rindu. Kadang kita suka merenungkan firman Tuhan, kadang-kadang kita tidak langsung merenungkan firman Tuhan. Sebab itu hati kita masih tertutup. Sebab itu hati kita masih memberontak. Macam-macam perkara yang tidak kita inginkan. Sedikit hal pun sudah kita melenting. Sedikit hal pun sudah kita tidak puas hati. Sebab apa? Masih ada ruang untuk iblis mencuri kebahagiaan, kedamaian dalam kehidupan kita. Ya, yang harus kita sadari, saudara. Sebab Tuhan tidak mau kita terus hidup demikian. Hagai bicarakan hal ini dalam konteks bagaimana mereka ingin membangun rumah Tuhan, namun keinginan itu tidak pernah kesampaian. Janji mereka, apakah membangunkan rumah Tuhan? Masuk di sini. Di mana ke rumah Tuhan? Di dalam kehidupan kita. Mereka tidak pernah membangunkan diri mereka untuk Tuhan. Mereka biarkan perkara-perkara yang menyesatkan, mengotolkan kehidupan mereka. Ya, haleluya. Kita harus jauhkan hal-hal yang menyukakan Tuhan untuk hidup selama-lamanya dalam kita. Haleluya. Tidak boleh kita abaikan dan ketepikan fakta ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan. Mereka kecil, miskin dan tidak punya apa-apa. Dengan susah dan mulai dari awal, mereka membangun hidup mereka di tanah pusaka mereka. Tuhan tidak pernah mempersoalkan bait Allah yang mereka bangun. Lebih sederhana dan lebih kecil dibandingkan dengan kemegahan dan kebesaran bait Allah yang dibangunkan oleh Raja Salomo. Tahu? Raja Salomo dia telah membangunkan bait suci yang begitu besar. Artinya dia membuka luas kerajaan surga dalam kehidupan dia. Dia beri pandangan dan dia beri kata-kata dorongan kepada seangkatan dia, sebancar dengan dia. Itu bukan persoalan yang diangkat oleh Tuhan. Karena Tuhan berjanji bahwa penyertaannya, kehadirannya, dan kemuliaannya tetap akan menaungi mereka sama seperti Tuhan perbuat kepada baitan suci Tuhan di dalam Raja Salomo. Kita pun Tuhan ingin memperluaskan bait suci dia dalam diri kita, saudara. Dalam Hagai 2, kalau kita melihat dalam yang keempat sampai keenam. Hagai 2 ayat 4 sampai ke 6. Dia mengatakan, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar pada Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku mengguncangkan langit dan bumi.
laut, dan darat. Inilah kepastian daripada Tuhan dalam diri kita. Jangan takut Tuhan katakan, sebab aku menyertai engkau. Ya Tuhan sesa menyertai kita dimanapun, bagaimanapun kehidupan kita, Tuhan tetap menyertai kita. Ya, sampai kita berhasil, sampai kita berjaya, sampai kita sukses dalam kehidupan. Itu Tuhan sangat sukacita melihat kita mengikut apa yang telah Dia rencanakan daripada awal kehidupan kita. Dan mereka tidak sanggup membangunkan bait Allah semegah bait Allah buatan Salomo, sebab kemampuan mereka kecil dan terbatas. Namun yang menjadi persoalan di sini bukan ketidakmampuan mereka, melainkan persoalan yang Tuhan angkat adalah ketidakrelaan mereka. Mereka tidak rela membenarkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak benarkan diri mereka dipakai oleh Tuhan, menyediakan alat. Ya, sebab itu mereka sering dalam pergumulan dalam hidup. Persoalan itu bukan karena tidak adanya anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Persoalan yang Tuhan angkat adalah urutan daripada keutamaan yang tidak ada di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak utamakan Tuhan, mereka utamakan hal yang lain dulu. Tak apalah, berdoa kemudianlah. Nanti deh saya baca firman Tuhan. Nampak saudara, walaupun itu agak macam dalam kehidupan, tapi Tuhan kita ingin dan Dia diutamakan sebelum apa-apa pun. Sebab itu waktu bangun pagi, kita harus memuji Tuhan terlebih dulu. Berdoa kepada Tuhan. Sebelum makan kita berdoa kepada Tuhan. Sebelum tidur kita berdoa, utamakan Dia. Dia akan menjaga, melindungi kita dan melimpahi berkat dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan itulah sebabnya meskipun berkat Tuhan tidak berkesudahan dalam hidupan mereka, namun Alkitab mencatat fatality yang terjadi. Mereka tidak pernah merasa satisfied, puas dan fulfilled, dipenuhi. Sebab kantung merekanya bocor. Kita sebagai manusia, kita tidak pernah puas, saudara, dengan apa yang telah dianugerah dicurahkan Tuhan. Dan kita tidak pernah puas. Malah kita ingin lebih lagi. Kita ingin lebih lagi dalam kehidupan. Sama dengan bangsa-bangsa Israel ini. Haleluya. Dia lebih utama. Haleluya. Tuhan katakan, jika engkau menjadikan Dia lebih utama, menyadari setiap berkat dan usaha yang kita kerjakan dalam hidup ini, meskipun memang datangnya dari usaha kita, tetapi kita tidak boleh mengabaikan dan melupakan itu adalah berkat daripada Tuhan. Ya, itu dulu. Setelah itu Tuhan berkata, mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Perhatikanlah kata yang penting, mulai hari ini. Karena hari itu, Tuhan menyatakan soal tentang perubahan keutamaan. Pada waktu bangsa Israel mengatakan, baik, kami akan selesaikan membangunkan rumah Tuhan. Tapi mereka tidak buat. Ya, maka Tuhan menjawab mereka, mulai dari hari diletakkan dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan di dalam lubang. Dalam hati kita masih ada sedikit benih untuk kita rindu akan Tuhan. Masih ada benih untuk kita mengamati Tuhan. Takkan semua tidak ada. Pasti ada, saudara. Ya. Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah? Dan mulai dari ini, aku mengatakan akan memberi berkat. Kalau kita, mari kita buka Hagai 2 tadi ayat 20. Yang punya Cina, Mali. Haleluya. Masih boleh teruskan? Haleluya. Ya. Hagai 2:20 dia katakan, maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya. Nampak? Sekali orang tak dengar dia, datang kali kedua. Kepada Hagai pada tanggal 24
bulan itu berbunyi, katakanlah kepada Zerubabel, Bupati Yehuda, begini, aku akan mengguncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikkan takhta raja-raja, aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikkan kereta dan pendengarannya, kuda dan pendengarannya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Kenapa ada gempa bumi? Kenapa ada apa hari ini, saudara? Tuhan sedang mengguncangkan dunia supaya kita sebagai manusia sadar. Semua itu untuk kesadaran kita. Ya, supaya kita akan sadar perkara ini akan pasti terjadi di dalam dunia nyata ini. Jadi sebagai anak Tuhan, biarkan kita menjadi baik Tuhan, biarkan kita mulaikan mendirikan mesbah Tuhan dalam diri kita. Haleluya. Perhatikanlah, apakah lumbungmu masih terus kosong? Apakah pekerjaanmu tidak membawa hasil? Apakah hasil yang kau dapat masih berkurang? Mengapa berkat itu tidak penuh dalam kehidupan bangsa Israel? Karena kantung dan pundi-pundi mereka bocor dan berlubang. Jangan biarkan dia terjadi dalam setiap kehidupan kita, saudara. Belajar berusaha untuk menampal lubang-lubang itu, supaya kita akan menikmati berkat Tuhan yang berterusan. Dan berkali-kali Alkitab mengajarkan dan mengingatkan konsep yang sama ketika Marta menerima dan menjamu Tuhan Yesus tinggal di rumahnya. Tuhan Yesus mengingatkan Marta akan hal yang paling utama, paling penting, hal tidak boleh diganti dengan direbut oleh orang. Kalau kita melihat dalam, yaitu memahami dan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ya, kita harus memahami dan mengerti apa yang menjadi isi Tuhan, hati Tuhan dalam hidupan. Lukas 10 ayat 41. Banyak sikit hari ini ya. Haleluya. Lukas 10 ayat 41 dan 42. Dia mengatakan, tetapi Tuhan menjawabnya, mata-mata, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Maria telah memilih yang orang tidak boleh rampas dari kehidupan dia. Itu biar Tuhan terus dalam kehidupan kita. Biar Tuhan terus mengamati kehidupan kita. Biar Tuhan akan siasa bersama dengan kita. Jangan biarkan itu dicuri daripada kehidupan kita. Senang benar tuh lari pada kehidupan kita apabila kita lebih kepada dunia. Apabila kita lebih kepada keinginan daging kita. Ya, dia akan mulai mengganggu kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dari situ akan menghasilkan tenaga dan semangat melakukan kegiatan dan aktiviti untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Sebab kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, ini selalu saya sebut dalam Matius 6, 31, 33. Janganlah kamu khawatir, tetapi carilah dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah kepadamu. Dan Rasul Paulus memperlihatkan keindahan jemaat-jemaat di Makedonia. Dalam 2 Korintus 8 ayat ke-5 yang mengatakan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Mereka mengutamakan Tuhan lebih dulu dan selebihnya kepada sesama. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Utamakanlah dia dalam kehidupan kita. Itu akan menampal
semua hal yang bocor dan lubang yang ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menamakan Tuhan? Utamakan doa, utamakan firman Tuhan dalam kehidupan. Pujian penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Ya, jangan asik 24 jam kita lagu dunia. Baca surat khabar, baca ini tentang politik ini supaya kita dihiburkan. Bukan dihiburkan, sakit hati, tak puas hati. Jadi mulai kita sudah merontak, mulai kita sudah kata-kata yang tidak baik dalam kehidupan. Ya, sama kita tidak puas dengan surat khabar, dengan yang dinyatakan TB. Ya, jadi itulah satu kesukaran yang harus perlu kita hindari dalam setiap kehidupan kita. Dari situ kita melihat bukan anugerah tidak berlimpah dalam kehidupan kita. Tapi pada waktu kita menjadikan Tuhan yang paling utama dan pertama-tama dalam hati kita, disitulah mata kita terbuka melihat berkat demi berkat dalam diri kita, saudara. Ya, Tuhan mengalirkan dengan indah sekali dalam kehidupan kita. Dengan sendirinya kita akan memikirkan setiap kerjaan Tuhan yang Ia berikan menjadikan tanggung jawab kita. Haleluya. Dengan sendirinya kita akan memikirkan rumah Tuhan untuk kita kerjakan sama-sama. Dengan sendirinya kita akan memikirkan keperluan orang-orang yang perlu dalam kehidupan mereka dan kita dukung mereka. Kita beri dorongan kepada mereka. Kita akan doa untuk mereka kalau kita tidak dapat, sampai kalau mereka jauh daripada kita, saudara. Itulah satu yang Tuhan mau. Dengan sendirinya kita akan hidup dengan memuliakan Dia, sebab kita menjadikan Tuhan utama di dalam hati kita. Dan yang kedua, kita seringkali tidak melihat dan memahami blessing atau pemberkat Tuhan dalam kehidupan kita, sebab kita merapikannya dengan mengotak-ngotakkan ini yang kita anggap sebagai berkat. Itu kita katakan bukan berkat. Ini yang kita kata berkat. Itu kita kata bukan berkat dan tidak boleh menjadi dalam kehidupan kita. Ini yang kita kata advantage, kelebihan. Itu kita kata bukan kelebihan. Ini yang kita kata untung dan kita kata ini sial. Kita menyebut berkat kepada semua hal-hal yang kita anggap baik dan membuat kita rasa selesa. Kita kata sial kepada hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Hal-hal yang mengganggu kenyamanan kehidupan kita dan tidak sepatutnya ada di dalam kehidupan kita. Karena mulut kita ini cepat. Sikit dah perkataan yang tidak sedap didengar, perkataan yang Tuhan sedih mendengar. Kadang terkeluar. Tidak dapat nafikan. Sial, bodoh, celaka, babi, haram, semua keluar. Ya. Berubahlah saudara. Ya, sebab oleh karena kita berdepan dengan berbagai ragam manusia. Ya. Lebih lagi waktu kita bawa kereta. Kadang-kadang kita celaka betul, dah terus keluar. Ya. Jadi itu tidak dapat dielakkan, tapi kesadaran itu mesti ada. Ampuni ya Tuhan. Saya terlepas cakap, saya terlepas. Kalau kita sedarkan itu Tuhan pemelihat, ya. Tuhan akan memulihkan kita kembali dan setiap hari kita kalau kita kata kesadaran itu Tuhan akan mulai mengajar kita dengan kelemah lembutan. Kesadaran itu akan baru kita cakap, sudah kita mulut. Nah, jadi itulah satu keistimewaan Tuhan dalam kita sebagai anak-anak Dia, saudara. Haleluya. Dan juga dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Inilah respon Rasul Paulus. Walaupun dia ditentangkan, walaupun dia tidak disukai oleh orang lain, tapi dia belajar daripada kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan dia. Dan segala kelemahan itu akan menguasai dia, akan menjadi sempurna. Bukan kelemahan itu mau menjatuhkan kita. Kelemahan itu bukan mau tidak menjauhkan perjalanan kehidupan kita. Kelemahan itu suruh supaya kita akan berpikir dengan lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya
kuasa Kristus menaungi aku. Ini yang nyatakan Rasul Paulus. My grace is sufficient for me. Ya, rebut dia. Ya, itulah Tuhan nyatakan. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam penderitaanmu, kuasa Tuhan akan menjadi nyata. Dalam kekuranganmu, Tuhan nyatakan kelimpahan. Kita tidak boleh melihat berkat Tuhan di dalam hal itu, sebab memang ada hal-hal yang tidak kelihatan yang menghambat kita, sehingga kita lihat seolah-olah bukan berkat. Tetapi waktunya kita boleh melihat itu adalah berkat Tuhan. Sayangnya respon kita selalu terlambat. Ya, kita lambat bertindak. Padahal benar tu kita harus bertindak. Dan umumnya inilah petunjuk nomor kita terima sebagai wisdom yang selalu yang menyukai kita mesti melakukan yang lebih baik, lebih pantas lagi agar perkara-perkara itu akan tidak terus berlalu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh menghindari itu? Kita minta anak-anak kita untuk rajin belajar, rajin bersekolah, dan selesaikan sampai dia ajar mereka, dorong mereka dalam kehidupan, supaya hati kita akan tenang bila kita melihat setiap anak keluarga kita jasa mengamati Tuhan, rajin dalam segala-galanya, supaya kita akan mendapat kemenangan dan keberhasilan dalam setiap kehidupan kita. Ya, itu saja dapat kita kongsikan pada pagi ini. Agar apa kita nyatakan Tuhan pasti ada sesuatu untuk kita yang harus kita ingin jadikan dalam kehidupan kita, saudara. Haleluya. Kita tidak pernah merasa itu berkat Tuhan, sebab hidup kita sentiasa dalam pergumulan oleh diri kita sendiri. Mari kita sama pejam mata, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan akan beri kemenangan dalam kita, supaya Tuhan akan mengamati kehidupan kita, agar Tuhan akan sentiasa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama berdoa. Kita serah kepada Tuhan, kehadiran, agar Tuhan akan sentiasa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan Bapa kami indah, kami sangat bersyukur pada pagi ini, karena Tuhan mengingatkan kami kembali tentang apa itu berkat yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, sedarkanlah diri kami. Ampunilah setiap kelemahan dan kekurangan kami. Kami ingin menjadi seperti apa yang telah dinyatakan Nabi Hagai, yang telah kami dengar sebentar tadi. Supaya kami akan membangunkan bait suci-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak membiarkan waktu berlalu begitu saja, tapi terus intim dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Walaupun apa keadaan kami, walaupun apapun tantangan dalam kehidupan kami, walaupun berbagai pergumulan yang kami hadapi, tapi adakan waktu kami Tuhan untuk bersama dengan Kau. Sebab Engkau sentiasa beri yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan sentiasa mempedulikan kami. Tuhan sentiasa ingin memberkati kehidupan kami. Walaupun kami tidak seperti apa yang telah dituntut oleh Tuhan dalam kehidupan, tapi sebagai anak-Mu Tuhan, kami akul dengan kehidupan kami yang hidup dalam pertengahan ini. Biar kami terus meningkatkan tahap kehidupan kerohanian kami, agar kami lebih matang, agar kami lebih menyelah dan menyinarkan kemuliaan-Mu dimanapun kami akan berada. Biar sinar api kemuliaan-Mu tetap terpancar dalam kehidupan kami, supaya kami akan menjadi terang dan garam bagi dunia yang sedang dalam kegelapan ini. Agar kami menjadi perasa kepada setiap orang Tuhan Yesus, dimanapun panggilan itu akan dinyatakan. Haleluya Tuhan. Ajarlah kami terus rajin dalam kami mengatur kehidupan ini. Rajin dalam menguruskan keluarga kami. Rajin dalam kami membentuk kehidupan keluarga kami, bertumbuh dalam kehidupan kerohanian.
seperti Raja Salomo yang telah mendirikan mezbah dalam kehidupan dia. Bapa, seandainya ada kekurangan dalam diri kami ini, pulihkanlah kami Tuhan, supaya kami akan mengamati Tuhan setiap hari dalam kehidupan. Ajarlah kami terus bersabar, ajarlah kami terus merendahkan diri, mengaku setiap kelemahan, kekurangan kami, baik yang disengajakan ataupun tidak disengajakan. Tuhan lebih mengetahui setiap isi hati kami. Sebenarnya kami ingin beri yang terbaik, tapi kemampuan yang membatasi kami Tuhan Yesus. Oleh karena keadaan yang sering membutakan penglihatan rohani kami, pendengaran kami Tuhan Yesus. Oleh itu Bapa, pada pagi ini kami ingin berserah penuh kehidupan kami, agar kami diperbaharui dalam kehidupan kami. Sedekahlah diri kami ini Tuhan Yesus, sebagai sampai kesudahan. Biar kami hidup dalam perjuangan ini, baik suka susah pun, kami tetap bersama dengan Tuhan. Kami tetap berserah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah usaha kami. Lihatlah diri kami ini Tuhan Yesus. Setiap kami mempunyai kelemahan dalam hidup, tapi kekuatan daripada Tuhanlah, kuasa Tuhanlah yang memampukan kami terus bangkit dalam kemuliaan Tuhan yang kudus. Kami sangat bersyukur karena kami masih ada kesempatan untuk muji dan muliakan dan melihat kebesaran-Mu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, sebab kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami dan umat-umat kami semua, baik ada di sini, baik pun di mana mereka berada pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, siapkan untuk memberi pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan dengan mengangkat satu pujian bagi Dia. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila ada Tuhan bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila ada Tuhan bersamaku, siapa jadi lawanku? Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila ada Tuhan bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila ada Tuhan bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau
Haleluya Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kaulah Tuhan kami, Kaulah Juru Selamat kami, Kaulah kota meeting kami, Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami, karena Engkau telah memberikan kami pekerjaan,